Selamat malam kawan-kawan Indo Progress. Selamat datang di seri ke-6 Forum Pembaca Buku Indo Progress. Perkenalkan, saya Tiara Bahtiar yang akan memoderatori diskusi pada malam hari ini. Di seri ini, selama 1,5 jam ke depan, atau maksimal sampai 2 jam, kita akan mendiskusikan buku dari Mas Faris Al-Fadhat yang berjudul Ekspansi Kapital, Kebangkitan Konglomerat Indonesia di Asia Tenggara. Oh ya, dan perlu saya ingatkan juga bahwa serial webinar bedah buku ini akan dilaksanakan oleh Indo Progress setiap sebulan sekali, tentunya dengan buku dan pembicara yang berbeda. Sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan dan memberikan gambaran singkat mengenai penulis di buku ini. Mas Faris Al-Fadhat adalah seorang dosen Departemen Hubungan Internasional dan Program Doktor Politik Islam di Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini, beliau merupakan Visiting Research Fellow di Department of Public Administration, Korea University, melalui program International Scholar Exchange Fellowship tahun 2021-2022, Chey Institute for Advanced Studies. Sebelumnya pernah menjadi Visiting Scholar di Asia Research Center, Murdoch University, Australia, lalu Graduate School of Global Studies di Tokyo University of Foreign Studies dan the Japan Foundation. Beliau juga meraih PhD di bidang politik dan hubungan internasional dari Asia Research Center Murdoch University. Selama menempuh studi doktoral di Australia, beliau ini terpilih sebagai Presiden Association of Indonesia Postgraduate Student and Scholar in Australia. Buku yang kita bahas ini merupakan hasil penelitian beliau yang sebelumnya diterbitkan oleh Palgrave Macmillan pada tahun 2019 dengan judul The Rise of International Capital, Indonesian Conglomerates in ASEAN. Sebelumnya, penulis pernah menerbitkan buku berjudul Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara, Dominasi dan Kontestasi Aktor-Aktor Domestik yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2019. Dan book chapter berjudul The Internationalization of Capital and the Transformation of Statehood in Southeast Asia dalam buku The Political Economy of Southeast Asia, Politics and Uneven Development Under Hyperglobalization yang diterbitkan juga oleh Palgrave Macmillan pada tahun 2020. Nah, di buku Ekspansi Kapital ini baru saja diterbitkan oleh penerbit buku Kompas pada tahun 2023 dengan versi bahasa Indonesia. Buku ini memusatkan perhatian pada analisis kekuatan dan aliansi sosial politik yang mendorong proyek-proyek integrasi kawasan di Asia. Secara khusus, buku ini menginvestigasi bagaimana kemunculan transformasi dan perluasan kelas kapitalis, yaitu konglomerat kelompok bisnis, untuk mempersiapkan dukungan politik bagi terciptanya integrasi ekonomi kawasan. Melalui buku ini, penulis juga menekankan bahwa proyek-proyek institusi ekonomi kawasan bersumber dari proses pembangunan ekonomi kapitalisme dan kepentingan dari kekuatan sosial politik yang ada di belakangnya. Buku ini juga menyasar pada penempatan relasi sosial dan kelas yang mendasari kerjasama kawasan, pusat analisis integrasi kawasan. Perspektif kelas dan sosial ini, sebagaimana diikhtisarkan di dalam chapter 2-nya, kebanyakan hilang dalam literatur tentang regionalisme ekonomi yang didominasi oleh penjelasan-penjelasan yang muncul dari teori hubungan internasional. Dalam menjelaskan bentuk, instrumen, dan mekanisme institusi ekonomi kawasan. Analisis hubungan internasional menempatkan penekanan kepada pemahaman tujuan-tujuan integrasi ekonomi kawasan dan mengukur keberhasilan atau kegagalannya. Namun demikian, mereka cenderung gagal untuk menelisik kekuatan sosial dan aliansi politik apa yang mendorong pemerintah untuk mengejar prakasa-prakasa tersebut. Proyek-proyek regionalisme dipandang oleh perspektif institusionalis dan liberal dalam studi hubungan internasional sebagai sebuah proses fungsional dan merupakan bentuk pertumbuhan
kesaling tergantungan ekonomi dan upaya ikatan oleh negara-negara nasional untuk membangkitkan solusi-solusi bagi tantangan sosial dan ekonomi lintas batas negara. Kurang lebih seperti itu gambaran singkat dari buku tersebut. Oke, di buku ini yang akan kami diskusikan bersama 3 orang peneliti yang nantinya akan ditanggapi oleh Mas Faris selaku penulisnya. 3 pembahas tersebut adalah yang pertama ada Profesor Arif Ansori Yusuf. Beliau ini seorang penulis dan dosen ekonomi di Universitas Pajajaran. Lalu yang kedua ada Bapak Danang Widyoko. Beliau adalah penulis, peneliti, dan Sekjen TI Indonesia. Lalu yang terakhir ada Mas Abdil Mughis. Beliau ini adalah seorang penulis, peneliti di Asia Institute di Universitas Melbourne. Ya, saya juga mau menyampaikan kepada kawan-kawan Indo Progress dan kepada semuanya bahwa pembahasan ini diberikan waktu selama 15 sampai 20 menit untuk memaparkan pembahasan ya. Dan untuk kawan-kawan Indo Progress yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan kalian dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditanyakan di kolom chat di sini. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan pada sesi tanya jawab. Oke, langsung saja ya untuk menghemat waktu, saya serahkan ke pembahas yang pertama yaitu Profesor Arif Ansori. Silakan. Terima kasih Mbak Tiara. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk memberikan komentar ya tentang buku yang menurut saya sangat bagus ini ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman di Indo Progress yang tidak seperti para pengundang seminar biasanya itu memberikan undangan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi ada waktu yang cukup lumayan lah gitu ya karena untuk bisa membaca walaupun tidak semuanya dari buku ini karena biasanya kadang-kadang kalau di undangan tuh suka 1 hari sebelumnya itu kadang-kadang. Oke, anyway, mungkin ada dua. Nah, pertama mungkin disclaimer dulu. Pertama dari segi dari segi kepakaran mungkin eh, saya juga nggak begitu yakin saya layak ya untuk mengomentari buku ini karena saya itu orang kuantitatif ya, sementara buku ini kualitatif gitu ya. Jadi mungkin secara metodologi juga agak saya tidak terbiasa, tapi tentu kenapa saya berkenan untuk memberikan komentar karena topiknya kebetulan topik yang juga berkelindan istilahnya atau bersentuhan dengan berbagai macam uh, riset-riset yang juga saya lakukan sehari-hari gitu ya, yaitu tentang ketimpangan. Jadi izinkan saya mungkin membahas lebih ke aspek ekonominya di situ ya. Nah, ada dua bagian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yang lebih sifatnya mungkin agak personal ya sedikit. Kedua nanti agak substantif gitu, tapi dalam konteks memperkaya gitu ya. Yang pertama mungkin secara personal impression dulu ya. Yang pertama buku ini memberikan kesejukan buat saya secara pribadi karena saya saya jadi sadar bahwa Indonesia tuh belum akan kehilangan intelektual handal gitu ya. Buku ini memberikan saya harapan gitu ya. Alhamdulillah ternyata masih banyak sekali uh, intelektual Indonesia yang kelas dunia lah ya. Dari cara uh, melakukan analisa, menulis dan lain-lain gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua dari segi impresi personal, buku ini berat buat saya. Kenapa? Karena ternyata membuat saya jadi banyak merenung. Ya. Eh, jadi kalau istilahnya kontemplasi ya. Kontemplasi eh, sebagai mungkin sebagai empat kelompok lah ya. Pertama sebagai ekonom, kedua sebagai peneliti, ketiga sebagai pendidik, gitu ya. Pendidik baik terutama pendidik ilmu ekonomi, dan yang terakhir ya sedikit banyak mungkin sebagai pembisik kebijakan. Ya, biasalah Indonesia kan para akademisi juga
kalau udah bertahun-tahun berkarir di akademisi pasti pernah sering atau tidak sering menjadi pembisik kebijakan. Nah, jadi buku ini menurut saya, buat saya dan juga berpotensi menurut saya buat orang-orang lain untuk men-trigger ya ruang yang luas untuk berkontemplasi. Pertama sebagai ekonom ya, ini buku ini mengingatkan kembali bahwa strategi dan kebijakan ekonomi yang dibuat oleh kita, oleh pemerintah, itu tidak dibuat dalam ruang hampa. Sering kita lupa ya, disadari atau tidak ya, seringnya tidak sayangnya. Berbagai isme, faham gitu ya, ideologi falsafah gitu ya. Yang pertama itu yang A ya, yang berkembang pada saat itu, dan kedua yang paling efektif dikomunikasikan gitu ya. Itu pada akhirnya akan dipraktekkan pada kebijakan yang mempengaruhi hayat hidup ratusan juta orang. Uh, dan salah satu fasilitatornya itu banyak ya, fasilitatornya itu bisa yang paling gencar bikin buku, yang paling gencar atau melalui kelas-kelas ruang-ruang kelas, melalui alumni-alumni institusi pendidikan yang akhirnya jadi policy maker. Pada akhirnya isme-isme itu tanpa disadari itu menjadi inherent gitu dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya uh, mempengaruhi hayat hidup orang banyak ya. Dan kita diingatkan bahwa falsafah-falsafah yang lahir dan dominan gitu ya di belahan bumi lain, misalkan neoliberalisme yang terjadi di tahun 80-an yang diadopsi di belahan bumi lain itu ya karena walaupun karena tingkat kebenarannya atau validasinya itu belum tentu ya, tetapi karena disampaikan dari si pengirim kepada penerima dalam posisi daya tawar politik yang tidak ideal, maka akhirnya si isme itu dipraktekkan. Contohnya misalkan yang terbaca dalam buku ini, bagaimana ketika IMF dengan neoliberal policy-nya berada di dalam posisi atas dalam daya tawar, kemudian mensodorkan sebuah falsafah neoliberalisme dalam ekonomi Indonesia, dan kita ada dalam posisi daya tawar yang tidak bisa berdebat, akhirnya kita melaksanakan itu. Dan buahnya tentu banyak sekali keburukan-keburukan yang terjadi, termasuk yang diulas dengan sangat baik di buku ini. Nanti saya bahas selanjutnya. Salah satunya adalah konsolidasi dari kapitalis gitu ya, atau konglomerasi. Itu dari saya kontemplasi saya sebagai ekonom setelah membaca buku ini ya. Sebagai pendidik gitu ya. Nah, ini juga mungkin sedikit curhat ya. Ini keterbatasan sumber daya dosen dan kampus itu sering gitu ya, itu membuat dosen tuh males ya untuk mengupdate ilmu pengetahuannya. Nah, sehingga kita sering terlalu terlalu tenggelam dalam mengajarkan mahasiswa itu teori-teori yang ortodoks ya, yang sangat mungkin sudah tidak relevan. Konteks integrasi ekonomi itu selalu diajarkan dibandingkan autarki menghasilkan efisiensi gain yang positif. Integrasi regional yang dibahas di dalam buku ini, kalau diajarkan di ruang-ruang kelas teori mikroekonomi, itu selalu diajarkan itu positive gain. Kalaupun ada yang loss, itu loss within country distribution. Semua country akan mendapat benefit, which is actually not true. Dan saya salah satu yang percaya itu ketika lulus S1. Gitu ya. Dan akhirnya setelah belajar lebih jauh, saya tahu that's not right. Gitu ya. Nah, cuman dosen males gitu untuk update. Ya. Jadi dan juga jelas ini juga menunjukkan ya bahwa ilmu ekonomi itu sangat insuler. Jadi insularitas dan kadang arogan ya. Itu menjadi salah satu faktor yang dominan membuat kita itu agak tertutup gitu dengan ide-ide dari ilmu lain atau disiplin ilmu lain termasuk hubungan internasional atau HI atau political science gitu ya. Nah, beruntungnya gitu ya saya itu banyak ekspos ke dalam bidang studi yang ada dua bidang studi yang membuat saya ekspos sehingga agak terbuka gitu ya. Alhamdulillah kena hidayah adalah disiplin ilmu development studies. Jadi saya banyak bergaul dengan teman-teman di development studies dan Pak Faris juga karena political science atau HI itu udah masuklah ke dalam development studies itu karena development studies itu sangat ini sangat multidisipliner. Di situ kemudian saya terekspos sama ide-ide di luar ekonomi dan membuka insularitas
sehingga lebih terbuka dengan metodologi-metodologi seperti ini dan lain-lain. Studi ya, bidang ilmu yang lain adalah environmental studies. Ini multidisciplinary endeavor. Yang sayangnya, silakan teman-teman pikirkan, sayangnya kedua disiplin ilmu yang ini, development studies dan environmental studies yang membuka ruang untuk membuka insularitas dari disiplin ilmu, itu tidak laku di Indonesia. Tidak laku. Tidak ada itu asosiasi development studies di Indonesia. Ya mudah-mudahan uh, Mas Faris bisa bisa ada semangat ya untuk misalkan membuka ini. Nah, lalu yang ketiga sebagai pembisik kebijakan, uh, pengalaman saya pernah berdiskusi dengan seorang pejabat tinggi di sebuah provinsi. Dia bilang ketimpangan itu tidak bisa dihindari karena berdasarkan teori yang saya pelajari di ilmu ekonomi, katanya development ekonomis itu sorry, inequality itu tidak bisa dihindari kalau kita ingin melakukan industrialisasi. Nah, ini kan ada teori Kuznets dan lain-lain. Ini jelas menunjukkan bagaimana belum tamatnya membaca buku teks atau membaca buku teks yang tidak komplit atau membaca buku teks yang itu saja membuat si pengambil kebijakan ini seolah-olah merasa benar dan apa yang dipelajarinya gitu. Padahal belum tentu. Nah, lalu terakhir terkait dengan pembisik kebijakan. Observasi saya itu ternyata di Indonesia itu ruang-ruang perumusan kebijakan sosial ekonomi itu kurang heterogen dari segi mazhab ilmu. Kemiskinan sering fokusnya itu hanya ekonomi akan moneter. Bahkan digulung aja terus itu single indicator yang juga tentu belum tentu tepat menjadi bulan-bulanan target kebijakan. Pertumbuhan ekonomi juga didewa-dewakan. Nah, terus mungkin sekedar info, circle kebijakan ekonomi di kementerian-kementerian di Jakarta ya itu didominasi oleh intelektual yang menurut saya kurang heterogen dari segi institutional background, geografi, apalagi mazhab pemikiran dan kelintas disiplinan. Ya. Dulu ada mafia Berkeley, sekarang ada mafia ANU, termasuk saya di situ. Dan ANU sekarang ekonomi itu agak liberal ya. Nah, jadi itu juga membuat kebijakan-kebijakan ekonomi kita mungkin kadang-kadang kurang optimal atau kurang 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 berwarna lah gitu ya. Nah, buku ini menurut saya, nah ini lebih ke sedikit substansi ya. Buku ini relevan sekali ya saat ini karena mengadres akar dari berbagai masalah besar atau tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan ke depan. Salah satu yang utama kan kita ingin menjadi negara bangsa yang maju sebelum 100 tahun kemerdekaan. Menurut saya akarnya itu adalah karena ketidakberhasilan kita mengadres keadilan. Mungkin bisa to some extent kemakmuran sudah bisa diadres, tapi keadilan belum, gitu ya. Nah, buku ini mengadres isu tentang ketimpangan yang jarang dibahas di disiplin-disiplin ilmu seperti ekonomi, ya, yaitu ketimpangan faktorial. Ketimpangan faktorial itu biasanya dibahas di ekonomi atau di development economics atau di diskusi-diskusi seminar-seminar ekonomi itu ketika kita berbicara ketimpangan itu yang dibahas adalah ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, yang miskin, yang kaya gitu ya. Tapi yang dibahas di buku ini adalah ketimpangan faktorial. Kepentingan faktorial itu adalah ketimpangan antara kepemilikan faktor produksi, kapital dan labor, gitu ya. Dan kita tidak mungkin mengadres ketimpangan tanpa melihat angle ini. Dan ini hampir tidak ada dibahas dan datanya juga tidak ada secara rutin, gitu. Susah datanya. Jadi informasi-informasi yang ada di buku ini, mekaniknya itu berharga banget, gitu ya. Nah, dan ketimpangan juga lebih susah diadres daripada kemiskinan karena kemiskinan itu kan yang diadres tail, tapi ketimpangan itu both tail and head harus diadres ya. Nah, ini yang ini yang apa yang saya kalau boleh uh, share dikit ya. Nah, jadi dan dari segi kebijakan pun ya, dari segi kebijakan pun itu sebenarnya yang diadres banyak oleh kebijakan itu adalah mengadres yang bawah gitu ya. Jadi ketika kemiskinan diadres itu yang diadres yang bawah, padahal yang atas enggak. Gitu ya. Nah jadi yang muncul itu misalkan ya, yang muncul itu adalah bagaimana kita memberikan bantuan-bantuan PKH, bantuan BNPT, tapi padahal eh, kelompok B misalkan ya mengawasi persaingan usaha, membatasi membatasi apa gurita sektor pertambangan, mengurangi rent seeking, kejahatan finansial itu juga
harus diadres, kalau nggak bisa. Atau yang kelompok D misalkan, yang diadres yang atas ya, penerapan tarif PPh kita gitu, itu nggak diadres gitu ya, jarang diadres, tapi kurang seheboh bagian yang A dan C yang mengejar masyarakat bawah. Nah yang atas tuh agak terabaikan gitu loh. Nah buku ini itu concern ke yang sebelah atas, berarti sangat komplementari terhadap policy discourse yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa urgensi kita itu jangan-jangan yang atas juga gitu. Nah gitu. Nah lalu di buku ini juga saya sorry, jadi uh, keadilan itu adalah uh, kunci dari berbagai permasalahan yang melilit bangsa ini ya. Karena walaupun orang bilang kita perlu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada akhirnya keadilan lah yang bisa mewujudkannya. Karena pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa talent pool yang besar. Talent pool yang besar tidak akan terjadi tanpa sistem pendidikan kesehatan yang egaliter. Pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi tanpa inovasi, dan inovasi tidak akan pernah terjadi kalau inovasi selalu kalah bersaing dengan perburuan rente yang dilakukan oleh para konglomerat-konglomerat ini, gitu ya. Di buku ini juga saya bernostalgia dengan krisis, ya. Jadi krisis bisa berdampak berbeda pada berbagai kelompok yang berbeda, tetapi ternyata dari buku ini saya membaca bahwa it turn out the winner atau the victors ya of the crisis itu has always been those yang punya aset atau kapital gitu ya. Walaupun krisis tahun 98 itu beda dengan krisis Covid yang sekarang. Krisis 98 itu dia yang mengurangi ketimpangan ya. Karena yang kena lebih banyak masyarakat atas dibanding masyarakat bawah. Beda dengan krisis Covid. Kalau Covid sebaliknya. Tetapi tetap baik krisis Covid sekarang maupun krisis AFC sekarang, ternyata yang menjadi victors, pemenang adalah mereka yang mampu melakukan konsolidasi. Dan di buku ini dijelaskan dengan detail bagaimana para kapitalis ketika setelah financial crisis itu berhasil melakukan konsolidasi, termasuk konsolidasi yang kalau saya baca di bab 7 itu bagaimana Anthony Salim apa namanya menyatakan bahwa kalau kalau Lim Xiao Liong masih hidup, dia tidak akan pernah membayangkan bagaimana bisnis bisnis yang ada sekarang dibandingkan ketika bapaknya dulu ada. Itu salah satu bagian dari konsolidasi yang dilakukan para pemegang pemegang modal agar bisa keluar dari krisis sebagai victor. Dan mirrornya ada di COVID. Cuman COVID lebih parah karena COVID itu impact-nya juga malah meningkatkan ketimpangan. Recovery-nya juga meningkatkan ketimpangan. Gitu. Nah, lalu yang menarik juga tentu ya dari buku ini itu adalah dalam kesimpulannya misalkan bukan hanya di dalam kesimpulan, hampir di banyak buku ini itu saya membaca dua kata dalam satu kalimat gitu ya, yaitu state dan satu kapital. Kapital dan state berdekatan gitu ya. Nah, ini menurut saya juga sesuatu yang menarik dari buku ini dan sangat 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 apa namanya? Straightforward gitu ya. Dengan disampaikan bahwa memang ada masalah di Indonesia saat ini terkait bagaimana ke eratan antara state dan kapitalis atau dalam hal ini oligarki ya. Jadi saya ingin saya ingat beberapa waktu lalu salah satu ketua HIPMI, saya nggak sebut nama, pernah berkata di Indonesia pengusaha itu harus berpolitik, karena kalau pengusaha tidak berpolitik maka dia akan diakalin. Saya langsung waktu itu agak sedih ya, karena artinya di Indonesia itu tidak ada, kita tuh tidak boleh karir hanya di satu jalur gitu ya. Dosen harus jadi dirjen, menteri harus jadi profesor, pengusaha harus jadi politisi, politisi harus jadi pengusaha. Nggak ada sih yang fokus gitu. Nah, artinya bagaimana Indonesia mau memunculkan Elon Musk, bagaimana Indonesia memunculkan Bill Gates, bagaimana Indonesia mau memunculkan Jeff Bezos, ya? Kalau misalkan pengusahanya nyambi gitu loh. Saya sedihnya di situ. Nah, kok bisa? Jadi nggak mungkin. Nah, akhirnya si Pak Ketua HIPI itu setelah bilang itu beberapa bulan kemudian ternyata masuk penjara. Anda mungkin tahu siapa itu. Itu jadi itu. Nah, di Indonesia itu memang menarik, Mas. Jadi kalau kalau correct me if I'm wrong, kalau di Amerika itu sesuatu yang natural bahwa bisnis itu harus mempengaruhi legislasi gitu ya. Tapi di negara seperti Amerika itu melalui mekanisme industri lobby. Jadi ada perantara ya.
gitu, tidak belatan seperti ini. Nah, di kita itu the middleman is cut. Jadi di buku ini dituliskan, misalkan ya anggota DPR itu antara 40, tergantung partainya, antara 45 sampai 65% itu adalah industrialis gitu ya. Bukan middleman lagi, langsung player gitu loh. Di parlemen juga sama gitu loh. Nah, bagaimana kita mau innovate kalau misalkan aktivitas ekonomi kita didorong oleh rent seeking gitu. Nah, itu. Nah, lalu kemudian eh, mungkin karena waktunya tidak banyak ya, saya ingin sedikit ini aja jadi. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin mengkonfirmasi gitu ya. Pertama ini mungkin, nah data ini saya dapat dari Tempo dan apa dan apa dari Tempo ya, dan juga dari sebuah lembaga, saya di sini saya lupa namanya. Nah, kalau kita lihat perkembangan terakhir gitu ya, Indonesia itu mengalami perburukan dalam power of oligarch ya. Dan kalau kita lihat sejarah, nah ini adalah data material power index. Jadi ini data nilai aset 40 orang terkaya di Indonesia gitu ya, dibandingkan bisa dengan PDB ya, bisa dengan PDB per kapita, tapi intinya semakin besar itu semakin tinggi kekuatan oligarki gitu ya. Nah, kita lihat di sini nampak bahwa kekuatan oligarki itu meningkat ada pada dua periode. Periode pertama itu adalah ketika periode boom komoditas, ya, ketika coal harganya naik gitu ya, minyak harganya naik, disitulah kemudian oligarki meningkat. Tapi tentu ini juga ada tadi ada state capitalist relation yang juga main di situ. Nah, ketika boom komoditas berhenti, ini agak mereda. Tetapi ketika Indonesia melakukan apa, kalau dalam dalam bahasa para political scientist itu Indonesia itu democratic stagnation di periode Jokowi pertama, kemudian di periode Jokowi kedua itu declining demokrasi. Ternyata ini beririsan juga dengan terjadinya penguatan dari oligarki gitu. Nah, jadi eh, ini relevan gitu, relevan dengan apa yang ada di buku ini. Tentu buku ini lebih luas dari itu ya, tapi apa yang materi yang dibahas di buku ini jelas-jelas merupakan sebuah apa namanya eh, penyejuk lah ya dari analisis-analisis yang membahas tentang ketimpangan terutama di Indonesia ya. Karena kembali itu dari segi satu dari segi faktorial, terus kedua dari segi top ya, dari top income-nya gitu loh. Nah itu. Nah eh, mungkin terakhir yang ingin saya share itu kerelevanan dari apa dari materi atau dari isi dari buku ini juga sekarang menjadi sangat relevan karena belakangan ini kalau kita lihat eh, factorial distribution of income kita itu agak memburuk. Sebenarnya rule of thumb-nya siapa saja bisa mengikuti, sederhana aja. Ketimpangan di suatu perekonomian itu akan meningkat gitu ya kalau pertumbuhan ekonominya itu lebih cepat dari pertumbuhan upah, ya, pertumbuhan upah real, gitu ya. Upah yang sudah dilakukan inflasi. Nah, kalau kita lihat data terakhir dari sebelum krisis, gitu ya, 5 tahun terakhir itu kita lihat pertumbuhan ekonomi kita itu berapa per kapita ya, itu masih positif. Jadi ada pertumbuhan. Nah, tetapi pertumbuhan real wage-nya itu negatif, gitu. 0, minus 0,8. Ini rule of thumb udah bahwa ini nggak baik. Ini udah factorial distribution of income akan memburuk. Kalau factorial distribution income memburuk, maka tentu ketimpangan secara umum juga kecenderungannya akan memburuk. Artinya ini yang kalau pertumbuhan ekonomi positif berarti yang nikmati bukan labor gitu ya. Siapa lagi kalau bukan kelompok-kelompok top income dan kelompok-kelompok kapitalis ini ya. Itu aja. Jadi mungkin itu aja sementara dari saya ya karena waktu terbatas. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi dengan diskusi. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Profesor Arif. Tadi kan sudah membahas tentang dari segi personal ya, kayak kita jadi diajak untuk berkontemplasi gitu, membahas tentang buku ini. Lalu ada juga dari segi-segi substansif yang membahas tentang kenapa sih buku ini tuh masih relevan gitu dan harapannya bisa lebih dalam lagi untuk membahas isu tentang ketimpangan faktorial itu karena di Indonesia memang kurang dibahas mungkin ya. Untuk menghemat waktu kita lanjut saja
kepada pembicara yang kedua, yaitu Pak Danang Widyoko. Silakan. Ya, selamat malam. Malam. Selamat malam kesempatannya. Dan pertama tentu saya menikmati bukunya Mas Faris ini. Saya sangat menikmati membacanya. Jadi tentu ini sangat penting gitu ya. Dan apa ini bagi saya ini suatu yang sangat segar, terutama karena saya melihatnya dari kajian politik Indonesia ya. Jadi pertama ya. Saat ini sebetulnya studi-studi ilmu politik di Indonesia ini kan didominasi oleh pendekatan behavioral politik ya, terutama melalui survei polling ya yang mengukur apa elektabilitas, popularitas gitu. Jadi demandnya tinggi gitu ya, dan sumber pendanaannya juga mungkin jauh lebih besar daripada sumber-sumber dana riset tradisional gitu ya. Ya, jadi teman-teman Polster itu saya kira budgetnya lebih besar daripada Kang Arif lah, profesor di Bandung gitu ya. Jadi marketnya besar banget ya. Tapi ini kan sangat sempit karena kemudian hanya melihat soal popularitas, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, kira-kira seperti itu. Dan tidak banyak memberikan pencerdasan kepada kepada kita gitu. Itu kalau kalau boleh melihat ini. Sehingga ketika buku ini terbit gitu ya. Jadi ini sangat menarik dan sangat sekali lagi menyegarkan pengetahuan kita di Indonesia gitu. Apalagi kemudian karena saya mengikuti topik ini ya, studi tentang kapital di Indonesia ini sangat-sangat terbatas. Malah ironisnya justru setelah reformasi gitu ya, studi-studi tentang kapital itu justru sangat berkurang dibandingkan dulu. Mungkin dulu karena sulit diakses ya. Saya masih ingat baca buku Richard Robinson, The Rise of Capital itu fotokopi yang kesekian kali ya, karena emang dilarang pada masa Orde Baru. Jadi semakin dilarang makin dicari gitu ya. Dan kalau saya runut itu ya, karena nggak banyak ya. Kemudian Andrew McIntyre nulis Business and Government, Jeffrey Winters, Power in Motion ya. Kemudian saat krisis itu Andrew Rosser yang Political Financial Liberalization yang melihat bagaimana krisis memfasilitasi sebetulnya liberalisasi ekonomi di Indonesia, terutama desakan kapital internasional gitu ya. Terus ya mungkin kalau dirujuk lagi bukunya Fediadis dan Robinson yang oligarki atau Christian Chua gitu ya. Tetapi mereka menulis pada waktu itu ketika di awal-awal reformasi ada BPPN ini pada nggak berani terbuka. Itu kalau berani saling bilang asetnya sekian-sekian itu langsung didatangi Kejaksaan Agung dan di BPPN. Disuruh bayar utang kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika buku oligarki atau Fedi dan Robinson menulis oligarki itu di tengah minimnya data gitu. Bahkan Christian Chua menulis juga dengan keterbatasan data gitu. Sehingga eh, eh, a- karena ada ketakutan dari para konglomerat, jadi mereka menyembunyikan aset mereka dan bahkan mereka harus melarikan diri sampai sekarang gitu ya. Jadi ada ada kalau mau saya tambahkan, jadi ada proses lain di balik regionalisasi, yaitu dikejar-kejar penegak hukum disuruh balikin BLBI gitu kan. Bayangin Salim di bailout 50-an triliun gitu, Holdiko Perkasa dijual lagi, BPN cuma dapat 20 triliun gitu kan. 30 triliunnya kemana? Ketua BWPN yang lolos dari kasusnya bilang itu ongkos krisis gitu kan. Tetapi sehingga akhirnya ini memaksa mereka harus keluar gitu ya. Dan sampai sekarang gitu. Jadi mereka harus memindahkan headquarter mereka. Lim Sulyang saya meninggalnya ada di Singapura, saya nggak tahu headquarternya mungkin di sana gitu ya. Dan hampir semua juga menggunakan fasilitas ini ya. Mereka berada di luar, menikmati akses pendanaan yang lebih murah gitu kan kredit perbankan di Singapura sama Indonesia kan lebih mahal di Indonesia ini kan akses pendanaan. Jadi dan itu juga gengsi mereka kalau mereka bisa listing di bursa di
Singapura, di Hong Kong itu saya kira lebih kredibel dibandingkan mereka cuma listing di IDX di Indonesia gitu. Jadi ini menyegarkan karena buku ini memberikan data empiris gitu ya. Eh, Ketika saya baca bukunya eh, Richard Borsuk dan Linda Eng, ya saya suka susah bacanya itu, saya mengharap pada banyak data, ternyata banyak kesaksian saja. Jadi tidak banyak angka yang muncul. Dan terima kasih Mas Faris ada eh, eh, tabel ekspansi atau anak-anak perusahaan First Pacific gitu ya. Itu memberikan informasi kepada kita penting bagaimana konglomerat ini berkembang pesat gitu ya. Bahkan setelah krisis. Jadi setelah krisis justru ini malah mendorong ekspansi keluar. Poin penting berikutnya menurut saya, jadi buku ini berkontribusi penting, terutama kalau saya merujuk pada realisme kritis Roy Bhaskar itu kan eh, realitas itu ada berlapis-lapis gitu kan. Nah problemnya kita berhenti pada di level empiris atau yang teramati saja gitu ya, teramati atau tidak teramati gitu ya. Sementara tidak banyak riset atau kajian yang fokus pada level aktual, apalagi yang real gitu ya. Jadi kalau aktual itu melihat pada event-event yang digerakkan gitu ya. Kemudian real ini struktur dan mekanisme yang menggerakkan event-event tersebut. Nah, survei polling itu hanya level pada empiris gitu ya. Atau katakanlah Salim hari ini ekspansi membeli sekian-sekian atau masuk kemarin saya baca sebentar Salim mengakuisisi Alobank gitu ya. Itu hanya pada level empiris, tetapi kemudian level aktual apalagi yang real gitu. Jadi bagaimana mekanisme yang menggerakkan itu semua, terutama akumulasi kapital tidak banyak dibahas dan memang lebih rumit, lebih mungkin dianggap juga lebih spekulatif gitu ya bagi yang orang-orang empiris, tetapi itu memberikan pengetahuan penting bagi kita apa yang membuat ini semua bergerak ya, bagaimana ekspansi kapital ini ya. Ini yang saya kira kontribusi penting buku ini dan memang perlu diteruskan. Jadi saya kira ke depan bukan hanya Salim tetapi juga banyak konglomerat lain gitu ya baik yang beroperasi di Indonesia atau beroperasi di dan saya kira konglomerat besar kita rata-rata sudah beroperasi di internasional ya sudah di regional gitu ya. Sangat jarang yang kalau kan di top 10 top 20 yang Forbes itu hanya main di lokal, saya kira mereka sudah mainnya di level itu ataupun barangkali mereka sudah juga menjalin atau berkongsi dengan investor-investor internasional. Ini yang saya kira penting. Nah, poin penting berikutnya saya kira buku ini juga menunjukkan bagaimana sebetulnya berbisnis itu pada akhirnya membutuhkan politik gitu ya. Sama seperti kata yang di Prof. Arif tadi kan Arif tadi ketua HIPMI. Jadi saya kira dia tentu mengikuti Salim gitu ya. Untuk berekspansi ya tentu harus mempengaruhi politik bukan hanya yang di buku ini melihat bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Filipina. Jadi seringkali media sini luput menceritakan atau menggambarkan ya. Jadi sebetulnya Salim ini konglomerat terkaya di Indonesia dan juga sekaligus konglomerat terkaya di Filipina. Jadi ini 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 saya kira entah dia saya kira tentu dia tidak mau terbuka mengakui tetapi orang terkaya di Indonesia saya yakin bukan Hartono bersaudara tapi saya sepertinya masih masih Salim nih yang karena Hartono kan masih miliknya sendiri ya Jarum ya dia tidak berekspansi di banyak negara seperti halnya Salim gitu ya. Malah Hartono baru baru mulai ekspansi di sektor-sektor lain, belum di wilayah-wilayah lain. Atau mungkin saya kurang tahu persis ya. Sinarmas juga sudah banyak berekspansi di negara-negara lain, termasuk di China juga, di China mainland, tetapi juga saya kira belum ada catatan apakah Sinarmas misalnya konglomerat terbesar di negara lain. Nah, Salim tidak. Salim ini juga konglomerat terbesar di Filipina melalui Roni Pangilinan. Jadi ini saya kira kalau kemudian ditanya buyer politik terbesar di Indonesia dan di Filipina tentu saja adalah bisa jadi ya tentu ada grup Salim dan ini membuat ini menjadi sangat penting sehingga kemudian regionalisasi kebijakan yang mendorong kerjasama regional ini menjadi semakin kuat karena dia beroperasi di
di di Indonesia, Filipina, demikian juga banyak. Kalau katakanlah kita lihat sawit itu kan sebagian juga perusahaan internasional, Wilmar misalnya di Indonesia, sekaligus juga di kalau nggak salah Malaysia atau Singapura dan sebaliknya. Sehingga kebijakan regional ini menjadi eh, sesuatu yang ya keniscayaan karena mereka sudah beroperasi lintas negara gitu ya. Jadi, nah saya saya teringat karena saya ada training buat staff di TI ya, anak-anak muda gitu. Saya suruh baca The Rise of Capital gitu ya. Jadi kalau The Rise of Capital itu bagaimana negara memunculkan kapital domestik gitu kan. Kalau baca Mas Faris nih bagaimana kemudian kapital domestik yang diceritakan oleh Richard Robinson ini sekarang sudah menjadi kapital regional atau malah mungkin internasional gitu. Jadi ini yang saya kira poin penting buku ini. Nah, selanjutnya mohon izin, saya diminta menjadi pengulas, tapi saya justru karena menikmati justru banyak pertanyaan. Mohon maaf, Mas Faris, saya tertarik banget dan jadi ada banyak hal yang saya pengen tahu dan didiskusikan lebih mendalam. Barangkali mungkin di luar skop buku ini, tapi ini men-trigger saya merenung ini kira-kira seperti apa gitu ya. Yang pertama ini soal konglomerat yang berorientasi regional gitu ya. Mereka tentu lebih terbuka, mendorong kebijakan ekonomi yang terbuka dan tentu enggan pada kebijakan yang proteksionis ya. Saya masih ingat bagaimana waktu itu eh, ex-CEO Gojek sekarang Menteri Nadiem harus ketemu Mahathir karena ada penolakan tukang ojek di Malaysia gitu ya. Gara-gara dia mau ekspansi ke Malaysia, saya nggak tahu kayaknya batal karena mungkin ada soal-soal itu. Tapi konglomerat yang berekspansi regional gitu ya dan difasilitasi oleh regulasi di tingkat regional gitu ya. Ini cenderung terbuka, tetapi pada saat yang sama kita masih ada banyak sebetulnya konglomerat yang membutuhkan proteksi negara gitu ya. Nah, bukunya Eva Burton yang baru terbit, Resource Nasionalisme in Indonesia ini menunjukkan kontestasi itu. Eh, jadi nasionalisme ekonomi ini sangat kuat di yang masalah konglomerat di tambang. Nah, yang terbuka ini yang sudah terkoneksi dengan rantai pasok global, terutama saya kira Salim ini sudah connected dengan global supply chain, lalu kemudian sawit ini juga connected dengan global supply chain sehingga mereka tidak terlalu mendukung nasionalisme ekonomi. Sebaliknya, pengusaha-pengusaha tambang ini sangat mendukung proteksi negara. Nah, kira-kira nih, karena Salim juga main di tambang, ada nggak kontestasi atau katakanlah konflik yang di antara mereka? Ini sorry, mungkin di luar ini, tapi menarik sekali ya melihat bagaimana konglomerat ini berkembang atau dialektika dinamika di antara mereka. Karena ini kan sekali lagi ini kita bicara pada level real apa yang menggerakkan itu semuanya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang menarik juga bagaimana sebetulnya ekspansi di regional ini sepertinya masih bisnis yang katakanlah tradisional gitu ya. Kalau kita lihat mereka bikin pabrik di negara lain, lalu kemudian bikin produksi, gitu, manufaktur di sana, lalu dijual marketnya di sana. Sementara tren baru ini, terutama kapitalisme digital ini sudah melampaui sekat-sekat negara gitu ya. Dan misalnya ini katakanlah ini negara malah kelabakan ya. Katakanlah Netflix sekarang harus bayar pajak ya. Kenapa pajak agak naik ini kan? Netflix, Spotify kan mulai bayar pajak ini kan. Starlink ini juga kemarin pemerintah nego-nego untuk daerah terluar, tapi Starlink juga kayaknya Elon Musk juga nggak murah gitu ya. Tetapi eh, kira-kira ini digital ini kan memberikan dukungan untuk investasi yang sangat besar. Nah, apakah saya kira Salim akan masuk ke situ ya, karena salah satu cucunya ini anaknya James ini, sorry anaknya siapa sih Exton ini kan katanya fokusnya di startup ini kan. Jadi kira-kira seperti apa ekspansinya? Karena itu memudahkan daripada model-model bisnisnya Anthony yang masih sangat tradisional gitu ya. Ininya saya gini. Kemudian berikutnya sekali lagi mungkin di luar ini topik ini, tapi sangat terkait. Apakah
Salim ini perusahaan regional atau menurut saya ini konglomerat internasional, konglomerat global ya. Yang saya masih ingat ini joknya itu kan dulu saya yang menyatukan Indonesia itu kan gubernur yang membuat Indonesia ini kan Gubernur Jenderal Van Heuts yang menyatukan Sabang sampai Merauke di bawah Hindia Belanda. Nah, kedua Salim karena lidah orang Indonesia dari Papua sampai Aceh ini eh, menyukai Indomie gitu kan. Tapi ternyata saya salah karena mie goreng ini favorit di Australia juga gitu ya. Saya yakin mungkin juga masih makan Indomie di sana walaupun micinya kurang. Nah, di Afrika ini juga juga Indomie juga dianggap katanya konon katanya dianggap makanan lokal di sana di Nigeria dan di banyak negara Afrika gitu kan. Nah, ini perusahaan sepertinya sudah perusahaan global bukan lagi main di di regional gitu dan walaupun tentu ada butuh dukungan negara segala macam tetapi saya kira mekanisme atau seperti apa yang membuat ini bisa menjadi pemain global. Malah ini kan salah satu brand andalan Indonesia ya. Banyak negara itu kan kayak Amerika punya banyak brand, China punya banyak brand, dan Indonesia mungkin satu-satunya mungkin Indofood ya. Tetapi saya kira ini juga juga luar biasa gitu. Nah, poin berikutnya pertanyaan atau mungkin poin diskusi adalah eh, dukungan finansial. Mungkin kita datanya juga terbatas ya. Apakah benar memang hanya negara yang memberikan dukungan kepada ekspansi Salim gitu? Karena saya ingat salah satu artikel Yuri Sato, dia menulis salah satu Astra. Saya tertarik karena ini unik karena Astra itu kemudian jadi William Suryajaya itu ini konglomerat Tionghoa kelahiran Sunda. Jadi nggak bisa bahasa Mandarin, tahunya bahasa Sunda dia. Dia nggak punya akses kepada China mainland, overseas China gitu ya. Jadi dia tidak punya akses pendanaan pada jaringan diaspora China sehingga kemudian dia ya andalannya ya cuma ada perbankan di Indonesia. Oleh karena itu kemudian dia dia buat perusahaannya seprofesional mungkin gitu kan. Jadi praktis eksekutif-eksekutif yang direkrut dia tidak ada hubungan keluarga dibandingkan dengan konglomerat lain. Sehingga Astra itu kunci Astra kemudian membesar kira-kira seperti itu. Nah, dari situ saya melihat jadi ada dong dukungan dari diaspora China terhadap pendanaan ininya termasuk juga Salim. Apalagi Salim kan waktu itu sering diberitakan sering berkunjung ke kampung leluhurnya di Fujian ya, Fujian saya lupa spellingnya gitu. Artinya mereka punya akses. Nah, apakah ini ada kontribusi dari diaspora China gitu ya. Nah, ini yang saya kira menarik untuk ini. Tentu itu tidak mudah karena kita mesti ngoprek sumber-sumber pendanaan mereka gitu. Tapi terutama karena mereka sudah pemain global, tentu sumber pendanaannya tidak mungkin lagi di satu negara Indonesia atau Filipina, tapi saya kira mereka akan mengincar sumber-sumber pendanaan internasional itu ya. Nah, saya kira ini yang saya kira eh, penting ya. Terakhir barangkali eh, terkait dengan pendanaan dari China, apakah kemudian kita ini kan juga kita belum mendapatkan pemahaman baru dan juga keluar dari konteks ya. Konteks riset di studi kapital di Indonesia itu memandang kapital internasional itu Amerika, eh, Eropa dengan jaringannya, dan juga kemudian institusi World Bank, IMF, dan sekarang kemudian ada kapital baru, China, gitu, kapital internasional baru, dan mereka membutuhkan perangkat baru, sehingga kemudian dalam turunannya mungkin di Indonesia muncul Omnibus Law yang untuk memfasilitasi. Jadi ketika krisis kemudian membuka liberalisasi ekonomi Indonesia. Nah, sekarang dengan kebangkitan ekspansi modal China ini membutuhkan perangkat baru sehingga kemudian dalam konteks Indonesia semua harus disederhanakan, dibuka, standar-standar diturunkan hingga kemudian ini yang kita lihat di Omnibus Law. Saya nggak ngerti masih hipotesis ya apakah benar Omnibus Law melayani kepentingan kapital China, tapi bahwa kemudian dia beroperasi di Indonesia semakin besar itu iya gitu ya dan tentu berbeda dengan modal internasional dari Amerika dan ini dia tidak membutuhkan demokrasi, agak enggan terhadap kebebasan dan juga
soal korupsi jadi lebih ramah, tidak terlalu alergi gitu ya. Dan apakah kemudian Salim juga difasilitasi sebetulnya oleh kebangkitan modal China atau kata bagian dari BRI tadi, Belt Road Initiative, ataukah seperti apa? Tapi saya kira terima kasih Mas Faris, bukunya mencerahkan, saya menikmati dan lebih banyak. Sorry kalau banyak pertanyaan karena saya penasaran, pengen lebih dari sekedar yang disampaikan. Terima kasih dari saya. Oke, Oke, terima kasih Pak Danang. Tadi kan sudah membahas tentang bahwa studi kapital itu sangat terbatas gitu ya, justru malah cenderung regres kalau di kondisi di Indonesia. Terus bukunya Mas Faris juga memberikan data empiris bagaimana kondisi di Indonesia itu setelah krisis justru mendorong konglomerat untuk ekspansi kemana-mana. Itu banyak sekali dibahas dalam buku ini. Lalu langsung aja ya, kita lanjut dulu. Apa namanya, pertanyaan-pertanyaan Pak Danang tadi bisa disimpan dulu untuk nanti di akhir kita bahas. Kita ke pembicara selanjutnya, yaitu ada Abdul Mugis. Saya panggilkan. Tapi boleh ini nggak ada request mungkin agak membahasnya mungkin sedikit-sedikit bahas tentang perspektif ekonomi politiknya Marx juga gitu. Oke, Oke, silakan Bung. iya. Ada pesanan khusus ya. Iya, ada pesanan. Silakan. Oke, em, makasih Mbak Tiara. Halo Bung Faris, ketemu lagi kita di forum. Eh, Kali ini forum Indo Progress ya. Em, Selamat malam juga Kang Arif dan Bung Danang ya. Saya menikmati ulasan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kang Arif dan Bung Danang tadi atas bukunya Bung Faris ya. Pertama, saya mesti menyampaikan terlebih dahulu eh, apa ya aspek yang mungkin lebih positif gitu dalam kaitannya dengan ulasan terhadap buku ini. Tentu saja eh, apa Bung Faris ini adalah senior saya dulu di Murdoch University di Asia Research Center. Saya apa namanya dulu kuliah di sana juga mengikuti Bung Faris, lalu membukukan disertasi juga mengikuti jejak Bung Faris juga dulu. Begitu selesai disertasi langsung dibukukan, diterbitkan oleh sama-sama juga oleh Palgrave. Saya kira pembimbingnya juga sama karena itu apa ikut jejak yang sama juga. Nah, jadi apa itu latar belakang secara ini ya background personal. Kemudian eh, saya kira secara umum buku ini punya kontribusi yang sangat penting ya dalam kajian ekonomi atau ekonomi politik atau kajian multidisiplin yang fokus pada eh, masyarakat di Asia, khususnya Asia Tenggara dan dengan kasus spesifik di Indonesia tentu saja. Dan kontribusinya terutama kaitannya dengan kajian ekonomi yang didominasi, tadi juga sempat disinggung oleh Kang Arif, didominasi oleh kajian-kajian ekonometri yang kuantitatif gitu. Dan saya kira buku ini berkontribusi memberi atau membuka ruang bagi kajian ekonomi yang sifatnya lebih multidisiplin gitu. Terutama dalam upaya untuk memahami logika kapital dan perkembangan kapitalisme di Indonesia dengan menggunakan perangkat disiplin ilmunya Bung Faris
dan kemudian ilmu politik, saya kira tadi juga disebut development studies, kemudian dan perangkat disiplin ilmu lainnya gitu saya kira yang juga digunakan oleh sejarah juga kan ada kajian sejarahnya juga. Jadi kajian tentang kapital dan kapitalisme juga saya kira dipresentasikan oleh buku ini secara terus terang ya, tentu saja karena judulnya sendiri juga judul bahasa Indonesia ekspansi kapital ya, bahasa Inggrisnya The Rise of International Capital ya. Uh, um, yang saya kira biasanya ya dalam beberapa tahun terakhir, tentu setelah berakhirnya Perang Dingin, banyak kajian-kajian ekonomi atau ekonomi politik atau kajian politik atau dalam tradisi ilmu sosial humaniora, orang menjadi lebih cenderung malu-malu atau kurang percaya diri menyebut istilah kapitalisme dan mengkaji kapitalisme itu sendiri gitu. Dan menggantikan istilah itu dengan ekonomi atau perkembangan kapitalisme diganti dengan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya gitu. Dan saya kira buku ini memberi apa ya satu perspektif yang cukup segar gitu karena memang secara spesifik fokus membahas soal kapital dan kapitalisme ya saya kira melanjutkan tradisi yang dalam kajian Indonesia tadi disebut oleh Bung Danang ya mulai dari Richard Robinson lalu sampai ke Jeffrey Winters dan apa Christian Chua dan seterusnya. Saya kira Bung Danang juga mengkaji soal kapital ya di disertasinya dan juga if juga segala macam. Tapi tidak banyak sebenarnya yang melihat secara spesifik kajian-kajian kapital dalam konteks kontemporer. Dan saya kira itu bisa dipahami karena memang kenapa konteks ekonomi dan bicara keadilan ketidakadilan sosial secara besar ya dalam dari sisi bagaimana akumulasi kapital itu berlangsung dan bagaimana itu diakselerasi lewat ekspansi di tingkat regional dan internasional. Saya kira itu bisa dipahami karena kajian Bung Faris seperti saya kemukakan di awal tadi berangkat dari tradisi Murdoch School. Ya, saya mungkin akan masuk tadi pesanan dari moderator menyinggung tradisi pemikiran Marxisme dari sini. Gitu. Nah, Murdoch School sendiri ya dikenal sebagai satu School of Thought yang dikembangkan di Asia Research Center University of Melbourne tempat saya dan Bung Faris menempuh S3 yang mengintroduksi analisis studi Asia multidisiplin dari berbagai disiplin ilmu yang banyak dipengaruhi oleh tradisi neo-Marxisme. Gitu. Meski sebagian ya kalangan aktivis atau kalangan Marxis menganggap bahwa analisis Murdoch School nggak terlalu Marxis juga gitu. Jadi ada di dalam tradisi Marxisme juga kita ada mana nih yang lebih Marxis, mana yang enggak, mana yang derajat Marxismenya lebih kental, mana yang tidak, mana yang dipengaruhi oleh dan seterusnya gitu. Dan interpretasi dan perbedaan interpretasi itu saya kira satu hal yang biasa dalam tradisi akademik dan itu justru membuat adanya perkembangan pengetahuan juga gitu. Jadi saya kira mengapa kita bisa menikmati bacaan dari buku Bung Faris yang punya kontribusi yang sangat penting dalam kajian tentang kapital itu juga bicara tentang kapital dan perkembangan kapitalisme secara berterus terang ya karena memang berangkat dari tradisi bisa dipahami berangkat juga diantaranya berangkat dari tradisi Murdoch School. Nah itu catatan pertama. Catatan yang kedua saya ada 1, 2, 3 sekitar 4 catatan ya.
beberapa pertanyaan mungkin dan mungkin sedikit kritik ya, Bung Faris. Mudah-mudahan berkenan dan ini sebagai bahan diskusi saja buat kita. Eh, apa yang kita bisa pahami dari buku ini adalah ya, saya setidaknya bisa ringkas ya dalam dua hal pokok yang menjadi fokus utama dari buku adalah ya upaya untuk memahami bagaimana integrasi ekonomi regional itu terbentuk atau dimungkinkan di dalam konteks Asia. Kita melihat ada kasus serupa di apa namanya upaya untuk Asia Tenggara, terutama lewat ASEAN Economic Community, dan bagaimana upaya integrasi ekonomi regional ini uh, apa dimungkinkan gitu, kekuatan sosial dan aliansi macam apa, itu satu ya. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan oleh buku ini, pertanyaan pokoknya adalah ekspansi kelas kapital memungkinkan integrasi ekonomi ya, meskipun tadi sempat diulas oleh moderator, tapi saya setidaknya akan saringkan sedikit karena berangkat dari situlah saya akan coba ulas secara lebih jauh. Dan posisinya adalah ya argumentasi yang dikemukakan oleh buku ini bahwa regionalisasi ekonomi adalah hasil dari internasionalisasi kapital. Kapital yang telah terinstitusionalisasi menjadi penggerak dari proses ini. Nah, kapital yang telah terinstitusionalisasi ini bisa dilihat dari skala investasinya, produksinya, dan komoditasnya yang sudah mencapai level internasional. Tadi sempat dibahas juga oleh Bung Danang ya, terutama lewat studi kasus dari grup Salim gitu yang dibahas secara khusus di bab 7. Dan argumen ini dibangun oleh dalam buku ini sebagai respon dan kritik terhadap pendekatan yang dominan di dalam memahami integrasi ekonomi regional dari pendekatan internasionalis yang melihat regionalisasi sebagai proses yang fungsional gitu, konsekuensi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya mengatasi masalah ekonomi lintas batas negara. Dan kajian dari perspektif nasionalis ini mengabaikan aspek terkait pengaruh dan dinamika kekuatan sosial domestik yang menjadi bagian dari hak. Nah, Bung Farid juga mengkritik pendekatan ekonomi politik ya, yang terutama dari tradisi Murdoch School juga, yang di generasi awal mungkin ya, yang terlalu fokus pada analisis dinamika kekuatan dan aliansi sosial di level domestik, tetapi kurang begitu mempertimbangkan dinamika di level regional dan internasional. Dan itu yang menjadi fokus bahasan Bung Faris. Kenapa kemudian memfokuskan pada aliansi apa namanya kekuatan-kekuatan sosial yang memungkinkan adanya ekspansi kapital di level regional dan internasional gitu. Saya kira kritik Bung Faris juga berpijak dari kritik yang dikemukakan oleh Shahar, yang juga mungkin bisa kita sebut sebagai generasi kedua dari Murdoch School, yang mengkritik generasi namanya sebagai terlalu fokus pada kekuatan. Nah, berangkat dari saya mungkin sedikit secara lebih kritis gitu ya. Yang pertama adalah sejauh apa dapat diukur terjadinya ekspansi kapital oleh aktor-aktor domestik di Asia Tenggara yang mendorong integrasi ekonomi regional dan bahkan internasionalisasi. Bagaimana bentuk ekspansinya? Apa bentuk bisnis di sektor apa? Memang di bab 7 sudah diulas dengan studi kasus Salim.
Tapi saya akan jelaskan itu lebih eksplorasi lebih jauh. Kenapa fokus hanya pada Salim? Sejauh apa namanya ekspansi kapital oleh aktor-aktor domestik di Indonesia, kapital Indonesia yang melakukan ekspansi di Asia Tenggara dan bahkan internasional itu lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankan dan mengembangkan bisnis di level domestik. Tadi mungkin sempat disinggung oleh Bung Danang. Gimana sebenarnya perhitungan ongkos produksi dan ya mungkin keuntungan ya dari investasi di negara lain, melakukan ekspansi di tempat lain dengan melakukan ekspansi bisnis di Indonesia gitu. Mana yang lebih menguntungkan? Mana yang lebih besar, mana ongkos produksinya? Kalau melakukan investasi di negara lain di Asia Tenggara atau bahkan di tempat lain dibandingkan dengan di Indonesia. Investasi di negara-negara seperti saya sempat uh, googling ya beberapa pemain besar, uh, siapa tadi ya, juga beberapa di antaranya melakukan ekspansi sampai ke UK ya, Sinarmas misalnya. Nah, untuk melakukan ekspansi kapital di negara-negara dalam tanda kutip liberal seperti itu kan mesti comply dengan um, apa namanya lingkungan usaha yang juga ditopang oleh ekonomi dan politik yang liberal gitu. Misalnya harus comply dengan ketentuan berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan, hak asasi manusia, labor, uh, anti korupsi dan seterusnya. Gimana mereka mengatasi lingkungan bisnis seperti persentase kapital domestik melakukan ekspansi keluar dibandingkan dengan ekspansi di dalam negeri. Itu yang pertama ya. Kemudian catatan yang kedua, jika kelas kapitalis yang dominan di Indonesia membuka diri terhadap kapital untuk melakukan ekspansi, untuk mengintegrasikan diri mereka ke dalam sistem ekonomi pasar ya. Nah, itu yang membuka diri bagi mereka untuk melakukan ekspansi keluar secara regional maupun internasional. Nah, jika kelas kapitalis yang dominan di Indonesia membuka diri terhadap dan menjadi motor bagi neoliberalisme, seharusnya hal itu juga tercermin. Mungkin bisa dibayangkan tercermin juga dari tatanan politik yang ada di um, tingkat nasional yang mendukung liberalisme gitu. Karena kita tahu sirkulasi kapital global menghendaki liberalisme ekonomi dan ya pembentukan institusi-institusi politik liberal gitu seperti perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, perlindungan lingkungan, hak buruh dan seterusnya gitu. Tapi di lingkungan sosial tempat kapital tumbuh di Indonesia itu sangat korup dan anti demokratis gitu, anti liberal dan seterusnya. Dan jadi kalau saya di satu riset yang pernah saya lakukan juga berkaitan dengan bagaimana logika kapitalisme di Indonesia, saya pernah wawancara dengan ketua Apindo ya, itu mengatakan bahwa sebenarnya pengusaha Indonesia itu dan beberapa pengusaha yang lain yang saya juga sempat wawancara, mereka tidak terlalu berkepentingan untuk melakukan ekspansi bisnis mereka keluar. Ya mungkin Salim satu pengecualian atau Sinarmas hanya di beberapa tempat saja yang kita bisa lihat ya. Tapi secara umum pengusaha bahkan yang punya kapital besar juga tidak terlalu berkepentingan untuk melakukan ekspansi kapital keluar.
Dan mereka sendiri menilai bahwa pengusaha Indonesia memang cenderung insular karena sebenarnya mereka merasa sudah diuntungkan oleh lingkungan bisnis yang korup dan apa yang iliberal lah, ya, sebagai lawan dari liberalisme ekonomi ya, oleh lingkungan yang korup yang apa namanya, yang birokrasinya sangat ruwet, ada begitu banyak regulasi yang saling tumpang tindih dan seterusnya. Itu justru mereka diuntungkan dengan situasi bisnis yang seperti itu, dan itu berkebalikan dengan uh, um, apa lingkungan usaha di negara-negara maju yang mungkin bisa menjamin liberalisme ekonomi dan politik gitu. Bagi pengusaha-pengusaha Indonesia, ya domestik di Indonesia sebagian besar, um, setidaknya dari beberapa yang saya wawancarai, termasuk di antaranya adalah Ketua Pindo, mereka berbisnis di Indonesia dengan lingkungan seperti itu bagi mereka sudah sangat sangat menguntungkan gitu, dibandingkan dengan misalnya harus, ya kalau harus ekspansi bisnis apalagi di negara-negara yang menjamin apa namanya, ada liberalisme ekonomi dan politik, ongkos produksinya menjadi lebih besar gitu, dibandingkan dengan misalnya harus membangun apa hubungan-hubungan informal gitu ya, atau sogok sana sogok sini, melakukan ya ekonomi rente lah seperti yang disinggung oleh beberapa pembahas sebelumnya, itu jauh lebih menjadi lebih lebih besar. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa lingkungan politik di Indonesia juga susah untuk mengatasi problem korupsi, mengatasi uh, problem apa hubungan patronase antara pengusaha, politisi, dan birokrat gitu. Karena lingkungan itu sudah sangat menguntungkan, jadi nggak ada kepentingan bagi kelas kapitalis di Indonesia untuk membangun tatanan ekonomi politik yang liberal gitu. Sorry, Nah, Bung dalam Muhis, konteks itu artinya waktunya 1 menit ya, lagi aja ya. Dipercepat. oke, ya, terima kasih. Oke, itu ya, itu poin yang ke berapa tadi? Kedua ya. Nah, poin yang terakhir, jadi 4 poin. Poin yang terakhir adalah analisis ini berpijak pada tradisi Murdoch School ya, tapi lebih pada perspektif yang tadi ya, yang digunakan oleh Sahar yang menekankan pada dinamika-dinamika regional, internasional, global sebagai respon atas tradisi Murdoch School yang fokus pada konflik di level domestik. Dalam penilaian saya, sepertinya kritik Sahar ini justru mengembalikan tradisi, mungkin saya bisa jadi salah ya, interpretasinya atau kurang pas, justru mengembalikan tradisi teori dependensi yang justru dikritik oleh Robinson yang mendirikan Murdoch School dan generasi awal Murdoch School yang apa justru mengkritik itu gitu. Tradisi awal Murdoch School sebenarnya juga tidak terlalu mengabaikan kekuatan global dalam analisis di level negara gitu. Justru mereka berupaya menghindari pemahaman yang cenderung melihat hubungan antara neoliberalisme atau kapitalisme global dengan dinamika nasional sebagai proses yang bersifat apa ya, searah gitu. Seolah negara-negara berkembang hanya menjadi satelit dari negara pusat, kira-kira begitu. Nah, bahasan soal pengaruh kapital global juga menjadi perhatian sebenarnya dari analisis Murdoch School awal gitu. Diskusi mengenai lembaga-lembaga politik, hukum, dan demokrasi adalah sebenarnya hasil dari negosiasi antara kekuatan global neoliberal dengan kekuatan dan aliansi domestik gitu. Nah, bagaimana Bung Faris mungkin melihat hal ini juga? Saya kira itu karena waktunya sudah diingatkan oleh moderator sudah habis. Terima kasih. Terima kasih Bung Muhis. Kita lanjut aja langsung ya untuk menanggapinya. Silakan Bung Faris. Terima kasih Mbak Tiara. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Indo Progress ini yang sudah memberi kesempatan dan mengundang
saya juga setuju dengan Prof. Arif tadi. Ini Indo Progress luar biasa karena mengundangnya bahkan 2 bulan kalau tidak salah sebelum acara. Sangat jarang penyelenggara seminar yang mengundang jauh-jauh hari. Yang kedua, saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber pada malam hari ini. Prof. Arif, ini eh, termasuk jarang buku saya didiskusikan oleh non political scientist. Ini Pak Arif ini sangat ekonomis dan memberi pendekatan dan pandangan yang menarik ketika beliau membaca, dan kebetulan juga saya tuh eh, eh, concern juga dengan isu-isu inequality, dan kemarin entah dalam momen apa saya tuh membaca buku The Great Gatsby and the Global South. Ternyata itu penulisnya salah satunya Pak Arif ya, diterbitkan oleh Cambridge. Itu luar biasa. Meskipun tadi Pak Arif juga menyampaikan pendekatan kami berbeda karena buku ini sangat kuantitatif, sangat ekonomis ya. Jadi ada rumus-rumus, angka-angka, tetapi tetap memberi pemahaman yang penting bagi kita meskipun kita belajar ilmu sosial dan ilmu politik yang banyak akrab dengan pendekatan kualitatif. Kemudian Pak Danang, terima kasih. Ini sampun membaca buku. Ini eh, lebih banyak akrab dengan orang-orang di Jakarta karena meneliti langsung tentang isu-isu korupsi. Karena bagian rentetan dari apa interaksi ekonomi dan politik dari kelompok bisnis dan juga elit politik ini kan sebenarnya bagaimana membangun struktur politik kita yang ya korup ya. Sehingga ini terima kasih sekali atas banyak sekali catatan dan juga pandangan-pandangannya tadi. Nanti boleh mohon izin saya mengadres beberapa hal yang sempat tadi disampaikan juga. Dan juga Bung Mugis, terima kasih sekali. Ini eh, mungkin kalau tadi disampaikan kami bagian dari generasi ketiga dari Murdoch School of Political Economy karena sama-sama didik di kampus yang sama awalnya. Meskipun Bung Mugis kemudian pindah ke Melbourne, tapi kami tetap menganggap beliau ini bagian dari Murdoch apa namanya network ya dalam hal membangun cara berpikir kritikal, terutama strukturalis political ekonomi. Eh, dan juga seluruh peserta pada seminar malam ini, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Izinkan menyampaikan pertama, memang buku ini ditulis audiensnya memang sangat spesifik awalnya terhadap orang-orang yang belajar tentang ekonomi politik. Jadi pendekatan diskusi-diskusi yang awalnya memang ini sangat serius untuk membedah perkembangan dari pendekatan ekonomi politik, terutama melihat hubungan kekuasaan antara aktor-aktor politik dan ekonomi dengan pemerintah yang kemudian berinteraksi menciptakan struktur yang nantinya membantu proses akumulasi dan ekspansi dari kapital. Namun kemudian seiring waktu dalam diskusi dengan beberapa kolega, nah salah satu juga yang teman diskusi itu sebelum waktu itu saya pulang ke Indonesia dari Australia, itu pendiri dari Murdoch School sendiri Pak Richard Robinson. Karena itu ketika saya apa namanya merancang judul dari buku ini, eh, muncullah ide yang kuat yang kemudian diusulkan oleh Kanishka, sahabatnya Richard Robinson, Fedi Hadis, dan juga Richard Robinson sendiri, tentang bagaimana memperkenalkan kembali kapital dalam dalam diskursus politik Asia Tenggara dan khususnya Indonesia. Karena itu kita beri judul waktu itu dengan diskusi-diskusi yang cukup panjang dan mengambil inspirasi dari bukunya Richard Robinson The Rise of Capital. Namun kemudian saya ingin menitik beratkan pada kapital, proses internasionalisasi, jadi ekspansi dari kapital itu sendiri pada level internasional, sehingga secara umum kalau dibaca oleh kalangan yang lebih luas selain political economist, maka sebenarnya ingin mengembalikan kembali diskusi tentang kapital dalam ekonomi politik Indonesia yang tadi dalam pemaparan Pak Danang tadi mulai agak-agak langka dalam studi literatur di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini
bisa menambah referensi dari para pembaca tentang bahwa Indonesia ini sangat erat dalam proses pembangunan ekonomi yang memberi ruang sangat besar pada akumulasi dan ekspansi kapital dari orang-orang yang betul-betul menguasai hal tersebut gitu. Nah, tadi saya belajar tentang inequality, kemudian kalau boleh menyampaikan sedikit tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Danang tadi tentang eh, apakah ada kontradiksi antara proses ekspansi dari kelas kapital ini dengan upaya di dalam negeri. Kalau kita melihat tampaknya proteksionisme dari pemerintah yang kemudian bagian dari eh, kepentingan ataupun keinginan dari para pebisnis ini tampaknya juga kuat. Nah, saya sangat sebenarnya dalam setuju dengan pandangan tersebut karena dalam proses ekspansi kapital eh, memang ada upaya untuk mendorong ekspansi itu lebih lebih jauh. Namun demikian, dalam di bab 3 kalau tidak salah saya mengupas sedikit, sebenarnya salah satu nature dari kapital itu dia ingin melakukan ekspansi, namun di sisi yang lain dia ingin ada eh, kekuasaan yang melindungi dia dalam setiap proses akumulasi. Sehingga kalau kita lihat dalam proses akumulasi di tingkat nasional, kelas kapitalis itu selalu ingin bergandengan seirama, bahkan ingin membentuk elit-elit politik, karena dari situ dia mendapatkan jaminan kekuasaan untuk proses akumulasi. Namun nature yang pernah dibahas oleh Marx dan beberapa eh, eh, peneliti atau turunan dari Marx seperti Max Pollowitz dan juga beberapa penulis yang lain yang melihat kapital ini ketika dia melakukan ekspansi internasional, nature dari ekspansi ini juga tidak terlepas dari bagaimana sebenarnya dia beroperasi pada level domestik, di mana dia membutuhkan struktur kekuasaan pada level internasional. Nah, struktur kekuasaan yang mudah untuk dikontrol adalah struktur kekuasaan pada level regional, di mana dia bisa membentuk aturan dan lain-lain. Namun di sisi lain, kekuasaan regional itu bisa memberi dia kepastian terhadap akumulasi. Kenapa? Karena setiap akumulasi selalu melahirkan competition. Nah, biasanya kelas kapitalis ini tidak suka dengan competition. Padahal competition itu nature dari ekspansi kapital. Nah, ketika competition itu muncul, maka seringkali dia ingin menciptakan ruang atau struktur kekuasaan yang memudahkan dia untuk memenangkan competition. Sehingga dalam hal itu kita selalu akan melihat kontradiksi antara ada kelas kapitalis atau kapital yang ingin ekspansi, tetapi di sisi lain dia juga ingin tetap memenangkan akumulasi di tingkat domestik gitu. Nah, kalau boleh menyampaikan ada contoh menarik ya di sini. Misalnya eh, Salim, saya ambil contoh tadi Salim, dia mendorong proses ekspansi kapital di Asia Tenggara karena beberapa sektornya memang sudah mengalami internasionalisasi. Saya juga memang observasi Pak Bung Mugis tadi sangat tepat bahwa memang tidak semua kelas kapitalis Indonesia itu sudah dan siap untuk melakukan ekspansi secara regional. Namun dalam kasusnya Salim, ini betul-betul diversifikasinya luar biasa karena jenis usahanya, kemudian levelingnya dari negara-negara yang dia apa namanya reach out ke luar negeri itu juga cukup beragam. Misalnya dia dia mendorong ekspansi di beberapa sektor dan dia mendorong proses free of flow of capital. Misalnya di dalam sektor apa namanya food processing ya. Kenapa dia mendorong hal itu? Karena food processing ini memudahkan Indofood untuk melakukan eh, pendalaman global production network. Karena meskipun produksi salim ini sangat besar di Indonesia, tetapi dia tetap membutuhkan support dari rantai pasokan produksi di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Sehingga apa? Salim eh, membangun infrastruktur food processing dengan
membeli perusahaan apa namanya food processing yang ada di Singapura, kemudian membeli juga perusahaan produksi makanan yang ada di Australia. Nah, kenapa dia melakukan ini? Karena dengan demikian dia bisa mensupport apa yang sudah dia kuasai pada level domestik. Misalnya dengan eh, tingkat produksi Indofood yang sangat tinggi, ketergantungannya terhadap terigu, maka dia membutuhkan supply terigu, jaminan supply terigu dari negara-negara produsen seperti Australia. Sehingga apa yang dilakukan? Dia mendorong upaya untuk memudahkan perdagangan dan juga investasi. Nah, Salim kemudian Indofood membeli perusahaan roti, perusahaan terigu, dan bahkan membeli lahan gandum yang ada di Australia. Nah, ada satu forum yang saya hadiri waktu di Australia Barat, namanya Australian Business Gathering. Itu acara tahunan yang diadakan di beberapa negara bagian. Kebetulan saat itu adanya di Australia Barat diadakan. Nah, saya waktu itu diundang oleh Pak Konjen untuk mewakili mahasiswa Indonesia. Saya hadir. Nah, saya agak kaget waktu itu karena ini Australian Business Forum, tetapi pembicaranya pembicara tunggal. Satu orang pembicara utamanya. Lantas saya perhatikan siapa ini pembicara utamanya. Saya akhirnya baru tahu ternyata pembicara utamanya adalah Francis Willy Reng, CEO Indofood saat itu yang kemudian digantikan oleh Axton anaknya Anthony Salim ya. Waktu itu dia adalah apa adik ipar karena suami dari adiknya Anthony Salim. Nah, saya baru paham betapa ekspansi Salim itu di industri makanan kuat sekali di Australia. Sehingga waktu itu ada kesan bahwa pebisnis Australia itu ingin ingin melobi sedikit Indofood agar kalau beli terigu itu jangan hanya membeli dari perusahaannya sendiri yang dimiliki karena dia punya ladang gandum. Belilah dari kita juga katanya. Jadi bahasanya seperti itu. Nah, saya kemudian berpikir ini proses untuk mensupport upaya untuk apa namanya global production network-nya karena dia sangat kuat sekali di bidang food processing. Namun di sisi yang lain proteksi itu juga tetap terjadi karena leveling dari fraksi-fraksi kapital di bahkan di satu konglomerat sendiri itu kan tidak semua internasional. Jadi ada industri yang sudah mengalami internasionalisasi, tetapi dalam satu konglomerat sendiri ada industri yang memang masih sangat nasional base-nya. Misalnya di sektor mining industry. Nah, dalam kasus yang sama Salim mendorong proses proteksionisme di dua sektor. Yang pertama sektor makanan pakan ternak. Kenapa? Karena pakan ternak di Indonesia ini sebagian dikuasai oleh pebisnis dari Thailand, Charoen Pokpan. Nah, sementara dia ingin ekspansi di situ, tidak ada cara lain selain mendorong agar pemerintah itu membatasi sektor itu, sehingga dia melakukan beberapa dorongan untuk proteksionisme. Nah, tapi yang lebih, yang kasus yang tampak sekali adalah ketika Salim juga masuk ke dalam industri batu bara. Nah, ada kasus di mana ada satu perusahaan yang kepemilikannya itu bersama merge antara Anthony Salim dengan Pak Prabowo Subianto di salah satu kabupaten di Kalimantan. Eh, eh, Nah, kabupaten ini eh, batu bara ini sebenarnya sudah dioperasikan oleh salah satu perusahaan asal Inggris. Tetapi kemudian harusnya kan sangat demokratis proses perizinannya dan lain-lain. Tetapi kemudian Salim dengan Pak Prabowo mendorong agar semangat nasionalisme itu muncul dengan mendorong isu bahwa batu bara itu adalah adalah mining industry yang harus dimiliki oleh pengusaha nasional sehingga dia kemudian dalam tanda kutip memaksa bupati untuk menghentikan atau tidak melanjutkan izin dari perusahaan asal Inggris ini dengan undang-undang yang baru di mana nasionalisme itu muncul dan pemerintah daerah boleh menghentikan atau tidak melanjutkan izin tambang dan memberikan kepada yang lain. Nah, sehingga waktu itu yang diberikan adalah kepada perusahaan yang dimiliki oleh Salim dan juga Prabowo Subianto. Waktu itu bupatinya adalah diusung oleh Gerindra dan apa sangat dekat dengan Prabowo. Beberapa tahun itu tinggal di Jakarta dan memang disupport. Nah, kita melihat memang kontradiksi ini muncul karena dalam bab 3 saya menyampaikan ketika diskusi fraksi of capital di Indonesia memang tidak merata. Kita tidak bisa melihat satu konglomerat itu mengalami internasionalisasi di semua sektor. Ada yang mengalami internasionalisasi yang cukup kuat, tetapi ada sektor yang juga masih mengalami
masih mengalami ketergantungan terhadap akumulasi di level domestik begitu. Kemudian bahkan sekarang Salim sudah masuk pada industri digital, Pak Danang. Meskipun kalau yang dia masuki barusan itu adalah data center ya, lebih ke itu. Tapi saya kira itu masih bagian dari telekomunikasi. Nah, terima kasih Bung Mugis tadi. Saya senang sekali pembacaan ini. Saya juga menunggu ini bukunya Bang Mugis diterjemahkan atau sudah proses ini di dalam bahasa Indonesia. Ini mudah-mudahan bisa kami baca juga segera. Nah, ada beberapa hal yang tadi kritikan sekaligus masukan tentang buku ini. Eh, Kalau saya boleh mengadres beberapa hal, eh, nah, bagaimana sebenarnya kita melihat apa namanya proses ekspansi atau internasionalisasi dari konglomerat ini sebenarnya? Eh, Memang kalau tidak semua memang memungkinkan atau selesai saya bahas dalam buku ini karena cukup luas dan memang buku ini juga memiliki keterbatasan dalam mengelaborasi apa ukuran sebenarnya dari proses internasionalisasi dan itu sebenarnya juga yang disampaikan Pak Fedi ya dalam beberapa waktu kesulitan-kesulitan dalam mengukur secara finansial ya apa sih ukuran sebenarnya. Nah, namun saya ingin waktu itu ingin menjelaskan secara kualitatif bahwa proses internasionalisasi yang ada bisa dilihat dua arah. Artinya kita bisa melihat bagaimana yang pertama, bagaimana kelas kapitalis atau konglomerat Indonesia ini mulai melakukan ekspansi yang masif, sesuatu yang tidak terjadi sebelum krisis ekonomi tahun 1998. Meskipun beberapa perusahaan sudah mulai ekspor, sudah ada yang berkantor di Singapura, di Hong Kong ada, tetapi proses ekspansi yang begitu besar baru terjadi dalam 2 dekade terakhir. Salah di antara proses ekspansi itu adalah dia melakukan akuisisi, merging dan joint venture terhadap dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, kita melihat tren itu meskipun tidak semua ya, tidak semua, tetapi sudah banyak sekali yang melakukan itu terutama di antara 30 perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh keluarga di Indonesia. Jadi ada proses ekspansi itu dan kita melihat misalnya selain dalam kasusnya Salim, Lipo, kemudian juga Wilmar, bahkan pengusaha yang sampai sangat nasionalis seperti Abu Rizal Bakri juga sudah melakukan ekspansi ke beberapa negara, bahkan di Afrika begitu. Nah, itulah yang kemudian kita lihat. Jadi ada kemampuan dari pengusaha Indonesia yang melakukan ekspansi besar-besaran. Nah, yang kedua, arah yang kedua yang dalam pandangan saya bisa kita ukur adalah bagaimana ekspansi itu memudahkan flow of capital dari kelas kapitalis Indonesia untuk mobile di kawasan. Artinya mobile ketika dia melakukan exchange of trade, jadi ketika dia berdagang lintas negara, maka kita tidak bisa lagi melihat bahwa apakah yang dia dagangkan itu adalah hanya menguntungkan bagi negara asalnya. Misalnya ketika Salim menjual Indomie ke negara lain, itu bisa dihitung sebagai apa namanya peningkatan jumlah perdagangan dari Indonesia sebagai sebuah negara dan itu sangat nasionalis. Tetapi di sisi yang lain, Salim juga diuntungkan dari apa namanya impor yang dilakukan Indonesia. Eh, jadi Indonesia diuntungkan dalam proses ekspor, seharusnya dirugikan karena impor. Tetapi dalam kasus perusahaan, dia selalu mendapatkan keuntungan dari ekspor dan impor. Karena dalam setiap ekspor dia untung, dalam setiap impor juga dia untung. Kenapa? Karena proses impor yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, itu dia impor dari satu perusahaan yang lain yang sahamnya itu dimiliki oleh konglomerat yang sudah mengalami internasionalisasi. Dalam kasus ketika dia
apa namanya, Indonesia impor gula dari Filipina misalnya, maka impor gula yang dilakukan itu dilakukan terhadap dari perusahaan namanya Roxas Holding, perusahaan gula nomor 2 terbesar di Filipina, yang itu dimiliki sendiri oleh Salim. Begitu juga ketika ada impor bahan-bahan terigu dari Australia dan lain-lain. Nah, sehingga dua hal ini memudahkan bagi saya dalam mengidentifikasi bahwa proses internasionalisasi itu kita melihat bagaimana kapital yang dimiliki oleh kelas kapitalis ini mengalami less apa hambatan. Jadi hambatannya semakin apa namanya berkurang. Kenapa? Karena mobilitas dari kapital mereka tidak lagi bisa kita deteksi apakah kapital ini berasal dari Indonesia atau luar. Karena itu tadi saya tidak heran ketika Pak Danang bilang bahwa jangan-jangan yang yang terbesar saat ini adalah Salim, meskipun Forbes mengatakan ya Rudi Hartono bersaudara ya, yang apa namanya yang paling tinggi. Tetapi kalau lihat dari diversifikasi, nah ini juga alasan kenapa kemudian memilih studi kasus. Waktu itu saya punya dua pilihan, apakah membahas 2 atau 3 konglomerat tapi tidak terlalu deep karena keterbatasan dalam membahas, atau memilih salah satu saja. Akhirnya saya memilih Salim karena alasan politik dia yang sangat kuat dibangun oleh pemerintahan Orde Baru, dan yang kedua dengan alasan Salim ini adalah perusahaan yang paling sophisticated dalam hal internasionalisasi, ekspansi. Kenapa? Karena dia ekspansi ke begitu banyak negara, begitu diverse sektor yang dia jamah, dan juga eh, leveling perusahaannya yang begitu besar. Artinya sangat tepat untuk memberi gambaran umum pada apa yang terjadi di Indonesia, meskipun tidak memberi gambaran secara utuh ya semua apa yang terjadi gitu. Nah, Oke Mas, sorry eh, dipotong. Waktunya baik ya. sebenarnya sudah habis ini. Terima kasih Mbak Tiara Mau ya. Oke, lanjut dulu ya. Sebenarnya ada yang mau bertanya nggak? Kalau dari kolom chat sih sebenarnya belum ada yang bertanya. Apakah memang ada yang mau menanyakan secara langsung? Boleh juga. Silakan. Sambil menunggu, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin ke apa namanya ke narasumber yang lain akan dilempar untuk menanggapi dari Mas Faris. Kayaknya ada itu Mas Rizky kayaknya ya tadi angkat tangan. Oh ya. Oh ya, oke. Mas Rizky boleh mau langsung? Silakan. Iya, Prof. Terima kasih banyak atas paparannya. Mungkin saya singkat aja. Uh, saya punya 2 pertanyaan. Mungkin masih nyambung sama apa yang disampaikan sama Mugis Mudofir tadi. Yaitu pertanyaannya kan gini, ketika ada fenomena capital outflow, artinya entah entah kelas menengah di satu negara itu memang sudah sangat tinggi sehingga diperlukan capital outflow untuk menjamah least developed countries lah, yang mana harga buruhnya masih murah. Itu salah satu faktor. Atau mungkin memang ongkos produksinya dihitung-hitung lebih kecil, gitu kan. Um, dalam apa namanya? Tapi saya melihat di bukunya Prof. Faris, financial crisis itu menjadi salah satu pendorong yang penting untuk membuat beberapa faksi kapital itu harus memang offshoring kapital mereka, gitu kan. Sehingga mereka dipaksa internasionalisasi oleh kondisi begitu. Sehingga apa yang mereka lakukan saat ini adalah sebenarnya meneruskan apa yang terjadi dari critical juncture itu. Nah, apakah mungkin internationally atau ekspansi kapital itu terjadi di masa non-krisis? Nah, kalau iya, di titik apa kemudian industri itu mereka mau untuk apa namanya berekspansi gitu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, menarik sekali ketika uh, kapitalis-kapitalis Indonesia punya interest untuk meliberalisasi pasar regional, katakan ASEAN. Cuman pertanyaan saya adalah, apakah mereka hanya ingin membuka pasar neighboring countries, tetapi tetap memainkan proteksi dengan mengeluarkan daftar negatif investasi yang baru, atau kemudian non-tarif barrier atau tarif barrier import
di sektor-sektor tertentu gitu. Seperti sektor yang dikuasai oleh Salim Group mungkin. So, mungkin itu dua dari pertanyaan saya ya, untuk Prof. Faris. Terima kasih. Oke, silakan Bung Faris mungkin mau menanggapi tadi pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang yang pertama, ini saya juga tidak pernah terfikirkan sebenarnya apakah offshoring atau ekspansi ini bisa lebih mulus terjadi kalau tidak terjadi krisis ekonomi ya 1998. Karena tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Danang bagaimana misalnya dalam kasus Salim, krisis itu betul-betul memaksa Salim untuk apa ber, apa menjual beberapa perusahaannya karena eh, begitu besar utang yang harus ditanggung, tetapi kemudian memberi kesempatan mereka untuk tetap survive karena eh, beberapa dananya yang dana publik itu kemudian hilang dan lepas dari tanggung jawab karena pemerintah kemudian saat itu mendirikan semacam kepanitiaan ya atau lembaga yang mengurusi proses reconstructing setelah krisis ekonomi. Nah, apakah memungkinkan kalau tidak terjadi krisis? Nah, ini saya terus terang apa namanya dalam kasus Indonesia itu ya tidak sempat kepikiran apakah dalam saat normal karena memang mau tidak mau kita melihat proses itu dimungkinkan terjadi secara gradual, kemudian juga ketika lepas 5 tahun, 6 tahun setelah krisis itu mulai tampak kuat apa namanya ekspansi itu ya. Nah, saya tidak menutup melihat itu sebagai pilihan yang apakah krisis kemudian tidak krisis itu memungkinkan karena saya melihat bahwa semua semua keadaan itu memungkinkan bagi proses ekspansi kapital. Tapi mungkin baik Pak Ari, Pak Danang atau Pak Mugis tadi punya pendapat yang lain ya atau menambahkan. Tapi saya melihat itu tetap mungkin terjadi. Tetapi dalam kasus Indonesia kesempatan itu seolah-olah dipaksa oleh situasi krisis ya. Apa namanya beberapa perusahaan memang tidak semua. Nah, yang lain saya kira dengan tidak adanya krisis pun tetap melakukan internasionalisasi dengan beberapa alasan ya misalnya dalam kasus sawit itu kan juga tidak selalu di-trigger oleh krisis tetapi mereka juga sudah melakukan itu. Beberapa perusahaan itu kemudian memilih di Singapura karena untuk memudahkan mereka receiving foreign investment dan expansion dari sisi perdagangan outreach dari produk-produk sawit itu ke pasar-pasar yang lebih luas. Jadi mungkin saya mohon maaf tidak bisa menjawab begitu banyak tentang pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, apakah eh, tetap mengalami proteksionisme ya di di beberapa sektor. Dalam apa namanya diskusi atau literatur yang menjelaskan tentang nature dari kapital, terutama yang membagi fraksi kapital ke dalam 4 level fraksi of capital. eh, Fraksi tertinggi itu kan international capital di mana sebuah apa namanya kapital itu mungkin untuk memproduksi di dalam negeri dan dia menjual di luar negeri dan dia juga mungkin untuk produksi di luar negeri dan menjual itu ke negara di mana dia berasal. Nah, jadi international capital ini memungkinkan semua dilakukan. Nah, ini yang paling tinggi. Tetapi dalam kasus konglomerat atau kelas kapitalis Indonesia, kita belum melihat semua kelas kapital atau satu kelas kapital Indonesia itu yang 100% mengalami internasionalisasi. Bahkan dalam kasusnya Salim pun beberapa sektor mengalami internasionalisasi, tetapi sektor yang lain dia masih uh, 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 fokus pada produksi di dalam negeri dan dia expand di luar negeri atau menjual, tetapi dia belum bisa memindahkan semua dari produksi itu di dalam negeri itu ke luar negeri. Sehingga apa? Dia menghadapi eh, kontestasi di dalam fraksi kapitalnya sendiri. Jadi dia akan membagi mana yang dia dorong untuk eh, liberalisasi, tetapi mana yang dia dorong untuk proteksionisme. Nah, sehingga kita tidak heran melihat itu di Asia Tenggara. Kenapa? Karena
di beberapa negara yang lain termasuk Filipina dan Thailand pun itu juga mengalami hal yang sama. Misalnya tadi saya contohkan dalam kasus gula di apa namanya di Filipina itu dia mendorong nasionalisasi sebenarnya. Dia memaksa pemerintah itu untuk menutup keran bagi karena Salim sudah kadung masuk di sektor gula di Filipina, maka pemerintah itu mencari pola untuk betul-betul menjaga agar itu tidak meluas kembali. Tetapi dalam kasus apa namanya eh, pakan ternak dari perusahaan Thailand di Indonesia, dia mendorong proses internasionalisasi. Kenapa? Karena dia ingin betul-betul menikmati pasar Indonesia yang begitu luas. Sementara Salim sendiri ingin mendorong pemerintah untuk membatasi itu. Kenapa? Karena dia ingin masuk di sektor apa namanya sektor pakan ternak di Indonesia gitu. Mungkin jawaban singkat begitu, Mas Rizky. Terima kasih. Terima kasih. Ada tanggapan nggak dari Bung Mugis? Mau menambahkan mungkin sedikit? Masih ada ya waktunya ya. Eh, Sebenarnya tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik ya oleh Bung Faris, tapi ada satu mungkin sedikit menanggapi. Kalaupun disebut tadi ya memang di dalam ya yang jadi fokus analisis kasus adalah grup Salim ya. Di dalamnya sendiri juga ada apa kontestasi ya mana kapital yang bisa diinternasionalisasi mana yang tidak. Saya kira sejauh apa bisa menilai bahwa kapital di bagian mana yang um, masih menghadapi apa challenge untuk dilakukan ekspansi di tingkat regional atau internasional dan mengapa dan apa biasanya yang menjadi hambatan gitu. Di bab 7 kalau nggak salah juga disebut atau di bab yang mana saya lupa Bung Faris juga menyebut bahwa ini sebagai apa Salim itu termasuk satu yang paling berhasil melakukan ekspansi kapital internasionalisasi terutama di bawah Antoni Salim ya dan bahkan bisa membuat persentase 50-50 ya 50 di internasional yang berhasil diinternasionalisasi terutama banyak di Filipina dan di beberapa tempat dan 50% tapi masih di Indonesia tapi yang ada juga di situ penekanan bahwa investasi yang di Indonesia itu masih tetap yang paling signifikan gitu. Nah, bagaimana Bung Faris mungkin melihat itu? Saya nggak tahu ini nggak harus ditanggapi, tapi itu menarik satu pernyataan itu. Meskipun ada upaya internasionalisasi ya dan Salim Group termasuk yang paling berhasil dalam melakukan ekspansi kapital, tapi tampaknya dari kesimpulan Bung Faris sendiri, Salim juga masih menganggap investasi atau kapital yang di Indonesia itu masih jauh lebih menguntungkan bagi bagi grup kapital ini gitu. Saya kira itu menarik buat saya. Mungkin kalau bisa ditanggapi boleh atau kalau enggak ya nggak apa-apa juga karena keterbatasan waktu. Begitu Mbak Tiara. Ya, oke. Terima kasih. Tapi ini sebenarnya agak terbatas waktunya. Mungkin saya mau masukin dulu satu pertanyaan dari Hafiz ini. Dari Bung Hafiz mungkin ya. Lanjut dulu ya, nanti kalau masih ada waktu ditanggapi. Pertanyaannya adalah motif apa saja yang memunculkan bentuk baru koalisi politik yang mengarah pada kekuasaan bisnis di gelanggang politik? Untuk Bung Faris. Wah, ini kalau pertanyaan ini saya kira ini banyak bisa diadres oleh Pak Danang ini ya, atau Pak Mugis karena sebenarnya ini pertanyaan yang melihat bagaimana pola hubungan kekuasaan pasca krisis kayak artinya ini. Tapi kalau boleh saya address mungkin 1 menit ya. Salah satu observasi saya dan mungkin beberapa kawan di Murdoch juga bahwa memang setelah krisis itu eh, konglomerat atau kelas kapitalis itu kan kehilangan patron apa politiknya ya, di mana mereka bahasa Inggrisnya itu mereka mengalami dismantled political alliance. Mereka sangat kaget di waktu yang sangat singkat mereka kehilangan satu struktur yang selama ini melindungi mereka meskipun struktur itu adalah sangat otoritarian. Kemudian, nah karena mereka kehilangan itu mereka nature dari kapital itu kan mencari pola baru dalam melakukan akumulasi dan ekspansi. Nah, mereka akhirnya membuat
aliansi sendiri gitu ya di dalam politik Indonesia dan itu sangat sporadis. Nah, itulah yang membuat kemudian aliansi-aliansi baru itu muncul begitu. Ya bahkan kalau boleh menambahkan singkat saja bahwa ada satu konglomerat yang ketika saya tanya apa alasannya membangun kekuatan politik baru karena dia bilang ya dia mengalami uncertainty. Jadi dia bilang bahwa saya mengalami ketidakpastian dalam struktur politik saat ini sehingga saya harus membangun koalisi yang baru yang saya bisa jamin itu. Bagaimana membangun ya dia akhirnya membangun satu partai politik sendiri yang karena sebelum membangun partai politik sendiri selama ini dia very high cost. Dia harus menyiapkan dana begitu besar untuk sana sini memastikan aliansi mana yang bisa bisa melindungi dia. Sementara ketika dia membangun aliansi sendiri dengan partai politik, dia mengalami kepastian itu gitu. Nah, mungkin itu singkatnya karena keterbatasan waktu. Oke, mungkin bisa ditambahkan dari Pak Danang. Oh, saya masih ada waktu ya. Ya, saya kira tadi dari singgung Mas Faris ya. Jadi kalau nggak salah itu MNC. Itu ada bikin partai, semua ongkosnya mahal. Jadi punya partai Mas juga Danang dimintain langsung tahu nyumbang. ini. Daripada Betul, nyumbang, mendingan betul. bikin sendiri. Itu alasan dia. Itu Ya, menarik. itu dalam interview waktu itu ya, ya. Itu terkenal di mana-mana dia kalau sebelum punya partai dimintain sumbangan, begitu dia punya partai nggak ada minta Iya, sumbangan lagi dia gitu. Jadi iya. ongkosnya lebih itu dan dia juga butuh proteksi, butuh ini kira-kira seperti itu. Tapi pada intinya bahwa mereka masih membutuhkan negara untuk proteksi bisnisnya, untuk melanjutkan akumulasi kapital dan itu berapa tahun misalnya seperti TV digital itu kan 10, 15 tahun, 20 tahun lagi berhasil ditahan sama mereka gitu ya. Walaupun sekarang mereka lagi megap-megap nih ngadepi YouTube, ngadepi raksasa global ya, internet ya, tetapi kan sebagian bisnisnya itu mereka sudah bertahun-tahun dan ini yang saya kira eh, jadi pada akhirnya mereka akan membutuhkan negara dan untuk itu kemudian ya eh, mereka akan nah, celakanya demokrasi membuka peluang besar bagi mereka karena mereka punya sumber daya material dan itu yang membuat apa situasinya menjadi tidak mudah gitu ya bagi kita semua bicara soal ketimpangan dan sebagainya. Saya kira itu, jadi saya singkat saja. Oke, mungkin Bung Arif Ansori mau menambahkan atau ada tanggapan lain Eh, sebelum kita saya, menutup? saya cukup, Mbak. Oh, cukup. Oke. Sebenarnya udah nggak ada pertanyaan lagi. Apakah Bung Faris mau memberi tanggapan lagi? Saya cukup, Mbak Tiara. Terima kasih. Kalau Bung Mumis gimana? Oke. Baiklah, sebenarnya kalau dari pertanyaan udah nggak ada. Tapi di sini, oh ternyata ada pertanyaan baru. Tapi ini sebenarnya waktunya sudah habis ya. Mungkin pertanyaan ini bisa saya simpan. Nanti mungkin ditanyakan ke Bung Faris ini. Atau Bung Andi mau bertanya langsung mungkin nanti ya untuk kesempatannya. Baik, terima kasih kepada semua pembicara dan Bung Faris sebagai penanggap telah berpartisipasi dalam forum pembaca buku Indo Progress pada malam hari ini. Semoga diskusi ini memberikan kontribusi bagi kawan-kawan Indo Progress atau teman-teman lainnya itu untuk mungkin sedang ada yang melakukan riset atau punya ketertarikan terhadap isu ini, baik sebagai pelajar, pendidik, peneliti atau kebijakan mungkin ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini agak cepat ya saya tutupnya, tapi ya semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih.